Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Teknogansa. Malam ini saya akan mencapai materi atau ngobrol-ngobrol tentang PMK 44 garing 03 garing 2020, yaitu PMK sebagai pengganti atau merubah atau mencabut PMK yang sebelumnya, itu PMK 23 tahun 2020, yang mana isinya tentang insentif pajak, wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 ya, atau 19. Ada sedikit perbedaan dan materi baru yang dimuat dalam PMK 44 ini, di mana sebelumnya PMK 23 hanya mengatur tentang atau memberikan insentif terhadap kelompok lapangan usaha atau KLU tertentu, di mana contohnya seperti PPh pasal 21 hanya terdiri dari 440 KLU. Nah, sekarang diperluas ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat di tabel ini, di PMK 44 ini materi yang atau insentif yang diberikan tambah satu nih yang baru, yaitu yang nomor 2, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, bedanya apa dengan PMK 23. Intinya PMK 44 ini mencabut PMK yang sebelumnya, yaitu PMK 23, sehingga PMK 23 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, diganti dengan PMK 44. Intinya tetap sama teman-teman, yaitu pemberian insentif atas pandemik COVID-19 ini. Cuma bedanya pertama, yaitu untuk pasal 21 tanggung pemerintah ini, kalau di PMK 23 dulu hanya 440 KLU, sekarang menjadi 1620 KLU penerima insentifnya ya. Jadi perusahaan penerima insentifnya kalau kemarin hanya sektor manufaktur tertentu saja, kalau sekarang sektor tertentu yang diperluas menjadi 1062. Kalau nggak salah, saya perlihatkan PMK-nya di lampirannya itu tidak hanya sektor manufaktur, tapi juga sektor seperti perdagangan dan jasa ya, perhotelan juga, di mana di PMK sebelumnya sektor tersebut tidak mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Namun di PMK 44 ini yang baru, sekarang sektor tersebut mendapatkan insentif gitu ya. Juga banyak sektor perdagangan eceran, perdagangan besar pun mendapatkan insentif. Ini kalau dari lihat dari jumlahnya, sebelumnya 440, sekarang menjadi 1620. Ini hampir 4 kali lipatnya ya menerima insentif, perusahaan yang menerima insentif pasal 21, karena ini pastinya pemerintah melihat kondisi terkini, melihat perkembangan dan situasi terkini, bahwa yang terdampak COVID-19 ini sangat luas ya, tidak hanya 440 sektor ini, tapi juga hampir mencakup lebih dari 1000 kelompok lapangan usaha, dan mungkin bisa jadi kedepannya diperluas lagi, melihat tergantung perkembangan dan situasi nanti ke depannya, bisa diperluas, bisa dipersempit. Nah, kedua yang ada perbedaan lagi adalah kalau dulu hanya ada WP atau wajib pajak yang 440 KL ini ditambah, atau bukan, dan ya, atau wajib pajak WP itu wajib pajak KITE, itu wajib pajak yang termasuk dalam kategori atau pemilik izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor dari bea cukai ya. Tuh. Jadi banyakkan importir untuk tujuan ekspor gitu ya, manufaktur biasanya, atau industri pengolahan. Nah, di PMK 44 ini kriterianya ditambah teman-teman. Jadi selain tadi diperluas sektornya, kemudian kita tetap ditambah dengan wajib pajak yang berada di kawasan berikat ya. Jadi otomatis nih, ketika kalau misalkan KLU-nya nggak masuk katakanlah, tapi dia punya KITE, maka dia masuk. Atau tidak punya KITE tapi berada di kawasan berikat, dia juga masuk atau mendapatkan kategori insentif PPh 21 ditanggung pemerintah ini. Nah, terus kedua apalagi nih, yaitu ini penambahan ya, yang dimana sebelumnya PPh final UMKM ditanggung pemerintah ini belum ada atau belum diberikan insentif. Nah, di PMK yang baru ini, di PMK 44,
atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Yang kita ketahui adalah ini singkatnya adalah PPh atas UMKM atau biasa kita sebut PPh UMKM setengah persen. Itu saat ini di PMK 44 ini diberikan insentif, teman-teman. Insentifnya apa? Yaitu diberikan insentif dari bulan April sampai dengan September itu dibebaskan atau PPh-nya itu finalnya tidak di-store ke negara tapi ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak perlu bayar lagi untuk penghasilan dari bulan April sampai dengan September. Atau kalau mereka punya customer atau klien sebagai pemotong pajak, mereka tidak dikenakan pemotongan pajak. Nanti kita bahas ya lebih detailnya gitu. Kemudian apalagi terkait dengan perubahan-perubahan PMK 23 ini, yaitu pasal 22 impor juga sama, sektornya diperluas dari 102 KLU menjadi 430 KLU. Untuk kriterianya pun ditambah, tidak hanya wajib pajak yang memiliki atau KIT aja, tapi juga atau yang berada di kawasan berikat. Kemudian selanjutnya untuk pasal 25 masih sama kategorinya, presentasinya tetap 30%, tidak ada kenaikan atau tidak ada pengurangan. Tapi adanya penambahan sektor KLU dari 102 KLU menjadi 846 kelompok lapangan usaha. Artinya ada penambahan sektor ya. Dimana juga sebelumnya mostly adalah manufaktur, sekarang tidak hanya manufaktur tapi juga faktor untuk perusahaan-perusahaan trading atau jasa juga, jasa-jasa tertentu mendapatkan insentif. Nanti kita lihat ininya ya, daftarnya di lampiran PMK 44-nya. Kemudian yang insentif yang kelima, yang terakhir, yaitu tetap pembalian PPN dipercepat atau jumlahnya direstitusi paling banyak 5 miliar ya. Kita ketahui di PMK 39 sebelumnya, sebelum adanya COVID ini, paling banyak untuk PPN itu kalau untuk pengembalian pendahuluan hanya 1 miliar teman-teman. Tapi dengan adanya COVID ini, pemerintah ingin menambahkan, memberikan insentif berupa cash flow lagi, yaitu dipercepat pengambilan pendahuluannya 1 bulan, tapi dan jumlah thresholdnya dinaikin menjadi 5 miliar. Adapun penerima sektornya sama, diperluas dari 102 menjadi 431 KLU, sama seperti PPh 22 impor ya. Dan juga penerima wajib pajaknya ditambah kategorinya, tidak hanya sektor tertentu atau WP KIT atau WP yang berada di kawasan berikat. Oke, mari kita bahas satu persatu detailnya biar teman-teman tahu apa saja hak dan kewajibannya gitu ya. Karena kita ketahui bahwa PMK tersebut juga ada syarat dan ada kewajiban, ada hak dan kewajibannya. Jadi teman-teman berhak mendapatkan insentif ini, tapi juga tidak boleh melupakan kewajiban atau syarat-syaratnya. Kita lihat satu persatu ya syaratnya. Teman-teman, bagi yang ingin mendownload peraturan PMK 44 dan SE-nya, SE 29, kemudian siaran persnya saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Silakan nanti biar teman-teman bisa download peraturan tersebut. Nah, oke, jangan kemana-mana, tetap terus di channel ini. Mari kita bahas satu persatu mengenai insentif dan tata cara perhitungannya ya. Sebelumnya pernah dibahas di video saya yang sebelumnya, cuma belum membahas detail mengenai peraturan PPh 21 ditanggung pemerintah. Contoh-contohnya belum saya bahas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas secara detail perhitungannya satu persatu ya. Oke teman-teman, coba kita buka PMK-nya. Nah, ini PMK 44-nya ya, yang teman-teman bisa lihat di sini. PMK 44 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 ya. Nah, di sini kata-katanya adalah PMK langsung ya, karena di sini bukan merubah tapi benar-benar mencabut karena ada materi muatan baru, yaitu tentang PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, yang sebelumnya di PMK sebelumnya belum ada. Nah, oke, kita cek peraturan ini.
apa aja yang apakah ada perubahan di kriteria penerima pasal 21-nya. Kita lihat siapa persyaratannya ya teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, jadi untuk insentif pasal 21 kriterianya pertama masih sama ya seperti yang di PMK 23. Penghasilan yang diterima wajib potong oleh pemberi kerja. Pasal 21 sebagaimana ditanggung pemerintah atas penghasilan dengan kriteria tertentu. Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana maksud ayat 2 adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KLU sebagaimana di lampiran A. Nanti kita lihat ya, lampiran A ini ada yang tadi yang saya bilang ada 1062 KLU ya. Yang penting syaratnya itu artinya gini, berarti yang mendapatkan insentif PP21 itu karyawan yang bekerja di perusahaan yang memiliki KLU masuk dalam KLU di 1620 KLU tersebut. Nah, nanti kalau itu udah masuk atau telah ditetapkan sebagai perusahaan kita ya, atau telah mendapatkan izin kawasan berikat, izin pengusahaan kawasan berikat, atau izin PDKP ya, pengusaha dalam kawasan berikat juga. Ini jadi bisa teman-teman, jadi memiliki KLU atau telah ditetapkan sebagai kita atau telah mendapatkan izin ya. Kemudian perusahaannya ini poin A ini terkait dengan perusahaannya. Kedua, untuk karyawannya ya jelas syaratnya harus memiliki NPWP, dan yang ketiga adalah pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Kalau merujuk pada FAQ dari website pajak.go.id, yang disebut penghasilan bruto tetap dan teratur ini merefer pada peraturan Per 16 tahun 2016, yaitu tentang tata cara perhitungan PP 21, di mana yang disebut penghasilan bruto yang bersifat tetap ini adalah yang rutin diterima gitu, baik itu tunjangan, melekat tunjangan yang diterima atau apapun yang sifatnya tetap plus lembur. Jadi lembur atau tunjangan lainnya, tunjangan pajak misalkan, tunjangan yang sifatnya tetap ya, yang ada di payroll plus lembur itu masuk kategori teratur. Yang tidak teratur contohnya nanti di PMK tersebut, di Per 16 tersebut, seperti bonus dan THR atau ya bonus atau THR itu tidak teratur. Tapi kalau yang lembur ini masuk kategori teratur. Ini merefer pada Per 16 tahun 2016 teman-teman, definisi bersifat tetap dan teraturnya. Jadi bukan kita tidak bisa mendefinisikan sendiri apa yang dimaksud tetap dan teratur. Di FAQ-nya pajak sudah di state bahwa yang bersifat tetap dan teratur merujuk kepada Per 16 tahun 2016 ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami ini adalah masa pajak ya teman-teman. Jadi masa pajak itu misalkan di masa pajak masa pajak April 2016 misalkan pada masa pajak ya keywordnya. Pada masa pajak April misalkan range gajinya itu jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Nah, misalkan gajinya 10 juta kan, 10 juta dikali 12 itu 120 juta. Berarti masih kurang dari 200 juta. Nah, itu boleh mendapatkan insentif. Tapi kalau di masa Mei misalkan gaji 10 juta plus lembur, misalkan lemburnya besar, misalkan dapat 7 juta gitu kan. Nah, berarti itu lembur kan bersifat teratur ya, tetap dan teratur. Nah, itu 10 juta ditambahin dengan 7 juta, 17 juta. 17 juta kali disetahunkan itu sudah lebih dari 200 juta, maka di masa pajak Mei itu tidak mendapatkan insentif pasal 21 gitu teman-teman ya. Bagi yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi perhitungan ini pada masa pajak yang bersangkutan atau menerima atau memperoleh penghasilan bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta gitu. Oke, dan tidak termasuk PP 21 ini juga tidak termasuk bonus dan lembur. Jadi kesimpulannya untuk bonus dan lembur itu
dikenai PPh 21 normal ya di store. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi laporan sesuai dengan laporan yang tercantum dalam SPT tahun 2018 yang telah dilaporkan oleh pemberi kerja. Jadi ini dari pengalaman PMK 23 kemarin banyak case-case yang memang Bang, saya perusahaan saya sebetulnya industri atau manufaktur atau sebenarnya ada di tabel tersebut, tapi di KLU pajaknya masih salah. Nah, itu bagaimana ininya? Nah, ini bisa melakukan pembetulan SPT dengan membetulkan KLU-nya tersebut. Nah, atau dapat ke kantor pajak atau saat ini mungkin nggak bisa datang, tapi saat ini bisa menelpon kantor pajak atau bisa minta email ya kantor pajak, komunikasi lewat telepon. Kemudian nanti akan diberi panduan bagaimana cara merubah KLU, mengajukan permohonan perubahan KLU ya. Nanti akan dipandu biasanya. Nah, setelah nanti KLU-nya betul, udah sesuai gitu ya. Nah, itu dicoba lagi untuk mengajukan. Karena ini untuk PMK 23 dan PMK 44 ini pengajuannya hanya bisa lewat online, teman-teman. Jadi tidak bisa manual gitu. Harus lewat DCP online gitu ya. Oke, selanjutnya ayat 5 pasal 21 ditanggung pemerintah yang dimaksud harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Jadi walaupun sebelumnya ya, sebelum ada peraturan COVID ini, kadang ada pegawai yang diberikan tunjangan PPh 21 di payroll-nya atau ditanggung PPh 21-nya. Ditunjang sama ditanggung ada sedikit beda ya. Kalau ditunjang biasanya dimasukin ke dalam payroll-nya tunjangan PPh misalkan. Tapi kalau untuk menanggung biasanya setelah diketahui dihitung-hitung dia tidak dimasukin nih di payroll-nya, tapi setelah dihitung ketemu pajak terutang pasal 21-nya, nah itulah yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, itu kalau memang biasanya ditanggung dengan adanya PMK 44 ini atau 23 ini harus tetap diberikan gitu. Jangan mentang-mentang ada peraturan insentif ini yang pemberi kerja yang biasa menanggung tidak memberikan. Kalau di sini ketentuannya tetap harus dibayarkan tunai pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh 21 kepada pegawai. Nah, dikecualikan pasal selanjutnya dikecualikan dari PPh 21 ditanggung pemerintah sebagaimana ayat 2 dalam hal penghasilan diterima pegawai berasal dari APBN atau anggaran belanja APBN atau APBD, dan pasal 2 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Jadi kalau ini biasanya PNS ya atau pejabat negara di mana PPh 21-nya sebenarnya sudah include atau ditanggung oleh APBN atau APBD. Nah, ini tidak boleh nih kalau kayak gini, tidak boleh mendapatkan insentif lagi gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pasal 21 ditanggung pemerintah diterima oleh pegawai dari pemberi kerja sebagai dimaksud ayat 3 tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Otomatis ini kalau sudah ditanggung ya jangan diperhitungkan lagi dengan sebagai penghasilan gitu ya kan. Jadi memang benar-benar insentif. Jadi misalkan biasanya dipotong PPh 21 tapi ini menambah take home pay-nya karyawan gitu. Oke. Selanjutnya dalam hal pegawai menerima insentif pasal 21 ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan yang menyatakan kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh 21 tidak dapat dikembalikan. Jadi ini ngitungnya harus benar nih teman-teman ya pegawai pemberi kerjanya. Jadi kalau misalkan memang terjadi lebih bayar ini soalnya nggak bisa dibalikin. Jadi perhitungannya harus akurat. Jadi memang nanti di SPT tahunannya si pegawai tersebut atau karyawan menerima insentif tersebut, jika ada kelebihan bayar terkait dengan PPh 21 ditanggung pemerintah, ini tidak dapat dikembalikan gitu ya. Kemudian nomor 9 pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan sejak masa April sampai dengan September 2010. Jadi ditanggungnya sejak April ya. Walaupun ini PMK 44 ini keluar di masa-masa
injury time 30 April ya, tapi sudah ada siaran pers yang tadi saya download dari websitenya DJP bahwa sini kita buka ya siaran persnya, bahwa intinya apa namanya, nah ini, mengingat insentif berdasarkan PMK ini diberikan untuk masa pajak April 2019, sedangkan penerbitan PMK tersebut sudah mendekati April 2020 dan mempertimbangkan proses deployment sistem aplikasi online, maka DJP mengambil kebijakan melalui SE 29 tahun 2020 bahwa insentif pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April dengan syarat penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif DTP telah dilakukan paling lambat 20 Mei. Jadi sudah dilakukan teman-teman. Jadi masih bisa nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang wah ini masa pajak April kan udah telat nih gitu. Enggak, masih bisa sepanjang teman-teman tidak melewati tanggal 20. Nah, penyampaian pemberian insentif angsuran pasal 25 nggak boleh dari tanggal 15. Jadi untuk yang 21 selama belum tanggal 20 masih bisa nih teman-teman untuk memanfaatkan yang April. Terus kalau untuk yang 25 sampai tanggal 15 nih dikasih kesempatan. Demikian juga wajib pajak dengan yang UMKM nih masih bisa saat ini untuk manfaatkan masa April ya. Dengan mengajukan surat keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan final DPP paling lambat tanggal 20 Mei. Jadi masih bisa ya teman-teman ya, apa namanya, untuk masa Mei diajukan sekarang-sekarang nih sebelum tanggal apa namanya, tanggal 20 atau tanggal 15 gitu ya. Terus juga ada pertanyaan lagi bahwa apa namanya, kalau yang sudah mengajukan PMK di PMK 23 apakah tetap mengajukan PMK 21 apakah yang sudah mengajukan insentif di PMK yang sebelumnya 23 apakah harus mengajukan apa namanya, permohonan lagi di PMK 44 ini? Saya rasa tidak ya, karena tidak diatur dan tidak dijelaskan. Yang jelas yang berubah hanya tata cara pelaporan realisasinya saja. Kalau yang kemarin itu realisasinya 3 bulan sekali, kalau sekarang tiap bulan teman-teman. Jadi untuk pelaporan realisasi pasal 21 ini nanti tiap bulan. Nanti kita coba kita lanjutkan ya, di sini ada nih. Pasal 21 ini harus jawab. Nah, terus contoh perhitungannya ada di lampiran B yang tidak terpisahkan. Lanjut. Nah, pasal 3, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala tempat melalui, nah ini hanya di sini hanya boleh melalui WDJP online teman-teman ya, dengan menggunakan format lampiran sesuai lampiran C, nanti ada ininya. Jadi masuknya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, caranya mudah sekali teman-teman ya, nanti saya akan bikinkan videonya tersendiri, tapi intinya teman-teman masuk ke DJP online, kemudian masuk ke menu layanan dan menu KSWP. Di situ teman-teman bisa langsung milih insentif apa yang mau diajukan. Kalau 21 ditanggung pemerintah, apakah PPh final UMKM atau pasal 22, di situ udah ada pilihannya. Kemudian pemberi kerja, selanjutnya pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana surut untuk manfaat insentif ditanggung pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat 2 yang di atas tadi ya. Insentif apa yang ditanggung pemerintah mulai dimanfaatkan sejak masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1. Nah, ini tadi sebenarnya kan di aturannya tuh misalkan bulan Mei baru ngajuin atau bulan Juni baru ngajuin, harusnya masa April sama Mei-nya nggak berhak teman-teman. Tapi tadi berhubung ada ininya, peraturannya baru terbit akhir April ya, maka untuk bulan April ada dispensasi. Yang penting teman-teman mengajukan sampai tanggal 20 masih boleh tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya pemberitahuan sebagai masalah 1 disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana ayat 2 dilampiri dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini sebenarnya udah otomatis nih teman-teman. Ini nggak perlu lagi kalau udah lewat DJP online, otomatis tinggal milih menunya. Dalam hal pemberi kerja telah menyampaikan tidak memenuhi kriteria kepala KPM, nah ini ditolaknya pun otomatis nih dengan sistem ya teman-teman ya gitu. Terus pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi nah ini jadi pemberi kerja atau perusahaan yang tempat bekerja ya teman-teman ini harus menyampaikan laporan realisasi pasal 21 ditanggung pemerintah melalui saluran DJP juga dengan menggunakan format sesuai lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Pemberi kerja kemudian selanjutnya harus membuat SSP atau cetakan billing di buku tulisan, bisa tulisan ditulis atau ya supaya nggak mau ribet dan lebih rapi dicap ya, dicapnya ditulis tulis ini teman-teman. Pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 2
2 PMK apa 44 atau apa gitu ya, tadi atas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Laporan realisasi pasal 21 ditanggung pemerintah sebagai masalah S1 dilampiri dengan SSP atau cetakan kode billing. Dimaksud disampaikan oleh pemberi kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi ini adalah nanti walaupun tidak dibayarkan ke bank, tapi billingnya tetap dicetak dan dicap tadi ya, tulisan tadi gitu, terus di-upload nantinya, di-scan dan di-upload, dilampirkan di pelaporan SPT masa pasal 21-nya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi laporan realisasinya itu momennya bersamaan ya teman-teman ya, momennya sama seperti laporan SPT masa pasal 21-nya, nggak boleh lewat tanggal 20 gitu ya. Nah, kalau lewat tanggal 20 dianggap nanti belum melaporkan gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai insentif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2012. Nah, ini untuk teman-teman yang UMKM nih. UMKM mendapatkan insentif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi gimana mekanismenya? Kita lihat di pasal 5. Atas penghasilan ini umum ya, definisi umum. Pokoknya yang UMKM dapat yang UMKM. Kemudian yang nomor 2 ini PPh final dimaksud dilunasi dengan cara, jadi kita ketahui bahwa pelunasan PPh setengah persen itu bisa 2 cara ya, bisa di store sendiri bagi teman-teman UMKM yang memang tidak berhubungan dengan pemotong atau pemungut pajak gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak berhubungan dengan pemotong atau pemungut, biasanya store sendiri ya, kayak contohnya dagang atau apa, itu biasanya tidak dipotong gitu ya. Kemudian bagi yang dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja biasanya dipotong tuh 0,5% kayak gitu ya. Kemudian dalam hal wajib pajak sebagaimana pada saat menyerahkan pada saat melakukan transaksi yang pada saat A melakukan transaksi merupakan objek pemotongan dan seterusnya, melakukan pemotong. Nah, pemotong atau pemungut, jadi ini maksudnya kliennya atau customernya dari si UMKM tersebut. Pemotong misalkan contohnya UMKM A punya proyek sama BUMN B atau C atau sama perusahaan B atau C. Nah, nanti biasanya karena perusahaan itu sebagai pemotong pajak atau pemungut pajak, maka biasanya dipotong tuh PPh finalnya 0,5% gitu ya, setelah panjang punya suket gitu ya. Atau ketika melakukan importasi, biasanya bea cukai melakukan pemotongan, tapi kalau punya suket atau apa, biasanya bea cukai tidak melakukan pemungutan pasal 21 impor, tapi dipotongnya tidak melakukan pemungutan gitu ya. Biasa tidak melakukan pemungutan. Dan kemudian yang berikutnya, pemotongan sebelum melakukan pemotongan harus melakukan konfirmasi atas kebenaran keterangan yang diserahkan oleh wajib pajak gitu. Nah, dalam hal konfirmasi, jadi pemotongnya itu harus konfirmasi dulu. Di konfirmasinya gimana? Konfirmasinya melalui aplikasi bahwa di DJP Online itu ada aplikasi konfirmasi di mana nanti di situ bisa di-scan atau bisa diketikkan ininya surat keterangannya bahwa kalau emang benar, maka pemotong tersebut tidak melakukan pemotongan gitu. PPh final sebagaimana di masalah S1 ditanggung pemerintah, teman-teman ya. Jadi si pemotong ini intinya biasanya motong 0,5%, jadi nggak motong gitu gampang. Nah, PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, otomatis dibebaskan ya. Terus dalam hal suket, telah terkonfirmasi surat keterangan suket itu ya, sebagaimana untuk menerapkan seperti pemotong atau tidak melakukan pemotongan tadi ya. PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana maksudnya diberikan untuk masa April sampai dengan masa pajak September 2020. Cara perhitungan PPh final, contoh perhitungan PPh final ditanggung pemerintah nanti ada di lampiran F ya, kita lihat. Nah, kemudian wajib pajak mengajukan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final. Jadi harus mengajukan, walaupun tadinya surat keterangan di masa S1 dapat diperoleh pajak termasuk yang telah
memiliki surat keterangan sebelum peraturan berlaku. Jadi meskipun wajib pajak yang sebelumnya udah punya surat keterangan UMKM tetap mengajukan ya teman-teman ya. Nah, kalau ini jelas nih harus mengajukan lagi. Jadi harus mengajukan suket yang baru melalui halaman DJP online gitu ya, webpajak.id. Tata cara pengajuan permohonan penerbitan peraturan mengatur yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai ya ini PP 23 itu ya atau setengah persen ya. Nah, setelah jangka waktu pengajuan surat keterangan berlaku, maksudnya sampai September selesai, suket tadi tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan. Jadi masih berlaku. Jadi teman-teman nanti kalau masa COVID selesai September, apakah karena kita ketahui bahwa untuk surat keterangan UMKM ini tetap berlakunya lewat dari setahun gitu ya, sampai pokoknya habis untuk PT ya 3 tahun, untuk CV 4 tahun gitu sejak 2018 atau sejak dia terdaftar gitu ya. Jadi nggak dimintakan tiap tahun. Nah, maka untuk yang September ini yang pakai suket baru tetap berlaku meskipun ininya udah selesai gitu pandemi COVID-nya gitu. Suket tadi tetap bisa dipakai untuk memotong yang supaya dapat tarif setengah persen. Jadi suket itu kan sebelum ada COVID ini intinya supaya para pelaku UMKM ini jangan dipotong pasal 22 1,5% atau pasal 23 2%, tapi dipotongnya setengah persen gitu. Nah ini nanti bisa digunakan lagi teman-teman ya. Setelah pandemi COVID ini tidak perlu mengajukan suket lagi, cukup yang saat ini dimintakan kepada DJP melalui DJP online gitu. Nah, bentuk suket sesuai lampiran G ya. Kemudian ada ketentuan lagi pasal 7 wajib pajak yang memiliki peredaran harus menyampaikan laporan ditanggung pemerintah melalui salurnya. Jadi wajib nih ya kata-katanya harus menyampaikan dengan menggunakan formulir contoh sebagaimana lampiran H, nanti ada lampiran H. Laporan SPP yang ditanggung pemerintah sebagaimana meliputi PP atau utang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib termasuk yang dari transaksi pemotongan gitu ya. Insentif PPh ditanggung di masa ayat 56 diberikan berdasarkan laporan sebagaimana di masa ayat 2 yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pasal 6. Jadi sebelum laporan disampaikan. Jadi intinya harus punya surat keterangan dulu teman-teman ya. Suket tadi diajukan dulu yang baru ya, yang lewat DJP online. Kemudian pemotong atau pengumat juga harus membuat surat setoran jadi pemotong yang tadi yang klien-kliennya UMKM tadi yang para pemotong PT-PT atau CV yang punya kewajiban atau bendahara gitu ya. Bendahara yang memang ini harus membuat surat setoran billing yang dibubuhi ini VPA final ditanggung pemerintah ex PMK 44 atas transaksi yang merupakan objek pemotongan 44 atau 23 atau pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3 huruf A ya. Jadi 44 ini. Kemudian laporan realisasi final ditanggung pemerintah sebagaimana dilampiri dengan surat setoran kode BIN sebagai dimaksud 4 disampaikan wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi selain pemotongnya juga jadi gini, di PMK 99 tahun 2018 ya tentang tata cara pemotongan untuk UMKM ini, untuk perlu diketahui teman-teman bahwa pemotong atau pungut pajak atau bendahara yang bertransaksi dengan UMKM ini kan harus memotong atau mengut setengah persen. Nah, khusus untuk PPh final setengah persen itu. Nah, khusus untuk PPh setengah persen ini bahwa pemotong pajak itu yang kliennya dari UMKM ini tidak perlu menerbitkan bukti potong. Bukti potongnya cukup SSP yang mereka buatin gitu ya. Dengan menggunakan NPWP dari si UMKM tersebut gitu, dari perusahaan UMKM atau wajib pajak UMKM gitu ya, baik orang pribadi maupun badan yang masih kategori UMKM, diberikan bukti potongnya berupa SSP ya. Jadi bukan bukti potong seperti 4 ayat 2 pada umumnya gitu, tapi diberikan bukti potong dengan SSP. Nanti teman-teman bisa lihat tata cara di PMK 99 tahun 2018 ya. Intinya diberikan bukti potongnya berupa SSP ya. SSP. Nah, karena ini SSP-nya biasanya disetor dengan kode jenis 41128.423, sekarang tidak disetor tapi cukup dicap atau ditulis PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian yang tadi juga yang ini
Sebaiknya ini dibuat dua rangkap, karena satu buat si pemberi kerja sama suketnya tadi, satu buat atau pemotong ya, pemotong pajak, satunya lagi buat wajib pajak UMKM-nya untuk dilaporkan, disampaikan bersama dengan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat 20 bulan berikut, tanggal 20 bulan berikutnya setelah pajak berakhir. Nah, pelaksanaan yang ketentuan ini ya, pasal tambahan, pasal pelaksanaan dan belanja di PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah. Intinya kan ini kayak subsidi ya teman-teman ya. Jadi pemerintah ini kalau yang pasal 22 kan impor dibebaskan, jadi intinya uangnya nggak masuk ke kas negara. Kalau ini ibaratnya harusnya dibayar tapi pemerintah nombokin nalangin gitu, jadi seperti subsidi pajak lah gitu ya. Oke, untuk PPh 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh DTP ditanggung pemerintah atas UMKM 0,5%. Silakan kalau ada kolom pertanyaan diajukan lewat komentar. Kemudian untuk itu untuk selanjutnya sih pasal 22 impor, pasal 25, pasal PPN ya, PPN, insentif pasal 2 dan pasal 2 itu hampir sama, cuma bedanya tadi aja teman-teman ya. Ini tambahan ada izin kawasan berikat ini ya. Tuh. Lebihnya sama teman-teman ya, prosedurnya. Kalau ini menurut SKB yang pasal 22 ini, pasal 25 juga masih sama, pengurangan 30% gitu. Nah, ini saya langsung saja ingin membahas ini insentif PPN sama ya, membahas lebih dalam mengenai pasal 21 ditanggung pemerintah dan UMKM ya, lebih dalam. Kalau UMKM tadi, siapa aja sih yang mendapat insentif UMKM? Ada KLU-nya nggak ada. Kalau yang UMKM itu semuanya dapat, sepanjang syaratnya pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, omsetnya masih di bawah 4,8. Kemudian memang belum memilih untuk belum memilih dikenai tarif umum gitu ya. Itu masih boleh gitu. Nah, kita lihat untuk yang contoh perhitungan pasal 21 dan lampiran-lampirannya apa aja ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa buka di halaman lampiran sektor mana saja sih yang mendapatkan ini nih, yang 21 ya ditanggung pemerintah. Nah, ini industri tetap dapat, industri-industri banyak yang terdapat. Nah, selain industri, teman-teman nanti ini bisa hal baru nih. Di sini ada, saya lihat tadi ada banyak banget sekarang lampirannya teman-teman ya. Karena ada 1062. Kalau sebelumnya kan hanya 440 ya. Sekarang 1062. Nah, ini jasa-jasa ya. Yang kemarin belum ada teman-teman ya. Jasa ini belum masuk. Sekarang masuk nih jasa reparasi, jasa perawat kapal. Kemudian sektor pertanian, perkebunan pun dapat sekarang jasa penunjang pertanian, jasa ini. Teman-teman bisa baca sendiri, bisa lihat sendiri apakah perusahaan teman-teman masuk dalam kelompok lapangan usaha di ini ya, di sini. Konstruksi juga masuk, instalasi, perdagangan besar, sampai perdagangan eceran pun masuk nih teman-teman ya. Jadi sekarang banyak sektor yang, karena pemerintah melihat situasi perkembangan terkini bahwa ternyata banyak juga yang terdampak COVID gitu ya, bukan hanya industri manufaktur tapi juga semua. Jadi ini juga tuntutan dari masukan dari beberapa pelaku industri atau usaha ya, bahwa dampak COVID banyak. Nah, ini villa, jasa-jasa hotel pun sekarang mendapatkan ya, sampai hotel bintang 5 pun mendapatkan ini ya teman-teman, insentif ya, ikut terdampak juga gitu. Hotel bintang 1, hotel Melati sedikit terdampak juga teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman dicek sendiri apakah perusahaannya termasuk mendapatkan kriteria ini. Intinya sekarang diperluas banyak sekali teman-teman ya, 1062. Nah, ini sampai angkutan, bis, segala macam, jasa spa, karaoke juga masih dapat, pemancingan, wisata alam, wisata gua dapat juga gitu ya. IO juga ada di sini. Kemudian ya, menarik nih. Ini kita
coba bahas detail ya contohnya ya, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Eh, lebih lebih ini lagi, lebih lebih tahu lagi. Kita langsung saja coba bahas contohnya nih. Contohnya ini untuk pasal 21 tentang pemerintah seperti apa. Nah, ini contohnya ada Tuan A, pegawai tetap di PT Z, industri makanan bayi, pada bulan April menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 ya. Dan membayar iuran pensiun 330 juta. Ini apanya nih? Tunjangan tetap ya. Berarti gaji dan tunjangan tetapnya ini 16 juta. Eh, Kemudian kita lihat penghasilan bruto Tuan A disetahunkan. Jadi pada bulan ini, pada bulan apa namanya, April ini kita setahunkan 16,5 juta ini kali 12 ini 100, karena masih di bawah 200 juta. Jadi 16 juta setengah ke atas baru yang kena ya. Atau 16,7 sekian baru kena itu. Karena masih di bawah 200 juta maka Tuan A mendapatkan insentif gitu. Insentif apa pasal 21. Jadi, nah ini hitungnya gimana? Hitungnya tetap gaji ya seperti biasa ya, ini seperti PPh pasal 21 biasa, gaji, biaya jabatan diperkenankan 500 per bulan maksimal 6 juta setahun. Ini per bulan dulu, iuran pensiun 320 ini dibayarkan sendiri. Jadi pengurang ya sebulan berapa? Ini kali 12 gini, PTKP-nya berapa? Tergantung PTKP-nya teman-teman ya. Bisa K1, K2, K3 atau TK 0. Jadi ini karena K1 jadi 63 juta. Sehingga PKP-nya 125, kena pajaknya. Nah, ini tinggal dikali tarif pajak progresif pasal 17. Udah tahu teman-teman ya, 5% kali sekian, 15, terus 25%, 30%, tergantung lapisannya. Tapi kemungkinan sih hanya hampir 15% ya, karena maksimal 200 juta gitu. Nah, ini ketahuan nih, jadi pasal 21 terutangnya jadi 1 juta 140. Nah, ini yang biasa dipotong dari take home pay-nya pegawai tersebut, Tuan A tersebut. Untuk bulan April maka gaji tunjangannya itu hanya dikurangi dana pensiun. Nah, pasal 21-nya ini yang tadinya dipotong diberikan kembali sehingga dia seperti tidak dipotong jadinya 16.700.000. Biasanya dia terima 15 jutaan kalau normalnya ya. Tapi ini karena ada tunjangan PPh 21 ditanggung pemerintah, maka dia take home pay-nya naik jadi 16.170 gitu. Karena ininya tidak setorkan ke negara gitu, alias diberikan kembali kepada pegawainya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Pertama-tama. Untuk yang case kedua, Tuan B, pegawai tetap di PT Industri Makan Bayi gitu ya, tetap. Ini contoh aja ya. Nah, pada bulan Mei ini, menerima gaji tunjangan sebesar 21 juta. Jadi gaji plus lembur segala macam mungkin 21 juta dan iuran pensiun sebesar 4.200.000. Penghasilan Tuan B, nah, kita coba setahunkan di bulan tersebut. Otomatis 21 juta kali 12 ini udah lebih dari 200 juta. Maka seluruh PPh 21 pada bulan Mei tidak dapat memperoleh insentif PPh 21. Sehingga artinya di bulan Mei tersebut dia nggak dapat ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan di bulan Juninya dia ternyata gajinya misalkan karena nggak ada lembur atau tunjangannya dikurangin atau gajinya dikurangin, di bulan Juninya kurang dari 200 juta bisa dapat gitu. Jadi ini pokoknya per bulan disetahunkan gitu ya, pada masa tersebut disetahunkan. Ingat di peraturan bunyi pasalnya di itunya per bulan masanya. Jadi lihatnya per bulan ya. Gimana kondisi dia bulan itu dapat gajinya brutonya berapa gitu. Bruto yang bersifat teratur dan tetapnya. Kemudian Tuan C, nah contoh case berikutnya ada Tuan C pegawai tetap di PT Z, industri makanan bayi, sama ya pada bulan menerima gaji tetap 15 juta dan iuran pensiun. Nah, ini dia kasusnya dapat THR nih. Gimana kalau dapat THR ya? Seperti saya sebut sebelumnya, kalau dapat THR harusnya dia nggak dapat karena THR bukan bersifat teratur, maka harusnya THR-nya nggak dapat. Nah, cuma gimana cara ininya? Perhitungannya gimana ya? Nah, penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur berapa? 15 juta. Sebulan disetahunkan. Nah, untuk ngeceknya dari yang teraturnya dulu teman-teman ya. Yang teraturnya dia di bawah 200 juta nih. Berarti dapat teman-teman ya. Dapat insentif. Karena maka dapat insentif. Jadi di bulan tersebut, di bulan Mei kita hitung dulu yang gaji dan tunjangannya tanpa bonus dulu, tanpa THR berapa nih. Nah, ini Pak, singkatnya caranya sama kayak tadi, dapat angka 925 pasal 21-nya. Maka di
atas PP21 ditanggung pemerintah sebesar diserahkan oleh pemberi kerja kepada tuan C. Jadi ini nggak dipotong nih teman-teman, yang dari gaji pokok atau rutinnya ya, karena kurang dari 160 juta gitu. Jadi jangan disetor ke negara, tapi tidak dipotong atau diserahkan ke tuan C gitu ya. Nah, kemudian atas THR-nya gimana? Nah, atas THR-nya baru yang dikenakan PP21. Cara ngitungnya ya tinggal gaji setahun berapa ya, disetahunkan dulu ngitungnya teman-teman ya, berapa terus ditambah THR. Jadi setahun itu dia nerima 190 juta. Perhitungannya kayak gini ya teman-teman ya. Biasa pasal 17 ketemu apa namanya, nah ini PP atau THR, PP atau seluruh penghasilan ya 112 juta ketemunya nih, atas seluruh ini setahun nih teman-teman ya, setahun. Nah, PP harus penghasilan tetap kita lihat di atas berapa sih tadi. Nah, ini 11 juta nih setahun nih, 11 juta setahun, berarti yang atas THR-nya itu selisihnya 12 juta dikurangi 11 juta, berarti ini PP 21 atas THR itu 1.500.000 teman-teman. Gitu ya, ngitungnya gampang ya. Jadi PP atas THR tuh ngitungnya dari sini, yang dari rutin yang tidak ada tunjangan tidak ada THR-nya. Ini tidak ada THR-nya nih ya, setahun yang ada THR-nya. Terus di selisihnya dihitung lagi yang dengan THR, jadi double yang ngitungnya. Kalau dihitungan yang tadi tanpa THR udah ketemu, tinggal ngitung yang dengan THR yang berapa. Nah, tinggal nanti pasal 21 setahunnya dikurangi yang setahun tanpa THR, berapa selisihnya 1,5. Nah, ini berarti inilah PP 21 atas THR tersebut. Nah, sehingga inilah yang disetor dan dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada negara nih. Jadi 1.500.000 gitu ya. Nah, untuk yang rutin tetapnya yang tadi di atas tidak disetor, atau dengan kata lain diberikan kepada pegawainya, karyawan tuan B tadi ya. Nah, kemudian besar penghasilan yang diterima tuan C untuk bulan Mei, jadi gimana? Nah, pertama diterima gaji 15 juta ya, tetapnya tadi, terus ditambah THR, diterima 10 juta, dikurangi pensiun, dikurangi PP 21 atas seluruh penghasilan ya. Seluruh penghasilannya berapa? 22 juta. Setelah pajaknya 22 juta. Nah, ini dikurangin dulu gampangnya tuh seluruh penghasilan tadi ya. Seluruh penghasilan itu yang dengan atau tanpa THR dulu berapa gitu ya. Terus penghasilan setelah pajaknya berapa? Nah, ditambah lagi pasal 21 ini dibalikin lagi intinya gitu. 2 juta ini gabungan dari THR dan yang rutin. Pasal 21 yang rutin yang tetap. Nah, karena ininya yang di TP maka ditambahin lagi. Jadi dalam bulan Mei totalnya dia dapat 23 juta 200 ya, oke. Ini case-nya satu lagi yang case nomor 4. Case berikutnya contohnya lagi tuan D ya. Pegawai tetap industri kacamata. Pada bulan Juli menerima gaji sebesar 15 juta, iuran pensiun 13. PTX memberikan tunjangan PP 21. Nah, ada tunjangan PP 21 nih diberikan. Nah, tunjangan, ingat tadi tunjangan rutin tetap itu termasuk lembur, tunjangan pajak, yang pokoknya bersifat tetap, maka itu diperhitungkan sebagai penghasilan bruto tetap dan teritur. Nah, tinggal ditambahin dikalikan 12. Nah, berapa ya? Karena masih 192 ini ya berasal dari ini, tambah ini kali 12. 15 tambah 1 juta kali 12 masih kurang dari 200 juta, maka dia masih dapat nih teman-teman. Masih dapat insentif pasal 21. Cara ngitungnya biasa ketemu PPh-nya, terus besarnya ini tunjangan PPh-nya tambahin ini, nah, 21-nya pasal 21-nya ditambahin, awalnya dikurangin dulu, terus ditambahin lagi, jadi sehingga dia take home pay di bulan Julinya seperti utuh ya, seperti nggak dipotong pajak gitu. Jadi 15.700.000 gitu. Biasanya kalau normalnya tanpa ada insentif ini dia dapat pulang ke rumah take home pay-nya 4,6, ini jadi 15,7. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh suratnya aja teman-teman. Ini untuk surat pasal 25. Kemudian ini nanti pemberitahuan kalau ditolak ya, kalau tidak mendapatkan satu. Terus ini form ini, nah ini laporan pasal 21. Nanti
Laporannya seperti ini teman-teman, tapi di download dan di-upload di DJP Online. Intinya berapa jumlah pajak panggil masa pajak apa April gitu, berapa orang, berapa nilainya, jumlah pasal 21 apa dari masa pajak berapa, masa brutonya berapa, ini berapa orang gitu ya. Terus daftar negara, daftar nama pegawai yang telah menerima P21 berapa, nama NPWP-nya, nomor induk kependudukan 21 yang tanggungnya, terus dibuat list ya teman-teman ya. Ini dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian nah ini contoh perhitungan yang UMKM nih teman-teman ya. UMKM contohnya gimana nih sih? Misalkan nih, Tuan S memiliki usaha apotek. Pada tahun 2009, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari usaha apotek sebesar 3 miliar. Jadi tahun yang kemarin ya, tahun kemarin dia dapat 3 miliar, berarti masih di bawah 4,8 M. Karena peredaran bruto tidak melebihi 4,8, maka dia masih dapat nih untuk memanfaatkan PPh final di tahun 2020 ini ya, 0,5% ya. Nah, Tuan S telah memiliki surat keterangan 18 Mei. 18 Mei yang belum tanggal 20 Mei ini dapat nih. Maka masa pajak April sampai dengan masa pajak 20 dia dapat nih. Nah, tinggal dihitung dari sininya, 0,5% dari peredaran bruto bulan April berapa, Mei berapa, Juni berapa ya. Nah, ini contohnya. Nah, atas masa pajak April sampai dengan Juni, contohnya nih ya, contoh Juni, memperoleh insentif apabila ditanggung pemerintah dengan cara menyampaikan laporan final ditanggung pemerintah melalui cara paling lambat untuk bulan Mei 20 Mei untuk masa April ya. Jadi ini intinya wajib teman-teman ya. Jadi kalau ingin mendapatkan insentif PPMKM ini wajib laporan ya, laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 20 Mei untuk masa pajak April, 20 Juni untuk masa pajak Mei, dan seterusnya nih 20 Juli untuk masa pajak Juni. Sehingga Tuan C tidak menyetor PPh final. Jadi intinya selama April, Mei, Juni sampai September tidak menyetor yang ini nih PPh final tentang 0,5% ini gitu ya. Terus contoh dua lagi, contoh case yang kedua gimana? Nah, biasanya ini terjadi kalau biasanya kepada customer atau klien ya. PT ABC memiliki usaha bengkel nih. Terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 24 Januari 2019. Nah, pada bruto yang diperoleh tahun 2019 sebesar 100 juta. Berarti tahun kemarin masih di bawah 4,8 M ya. Sehingga masih boleh berdasarkan PP peraturan 23. Dia kan PT, kalau PT itu 3 tahun ya, masih boleh. Misalnya dia diterapkan 2019, berarti 19, 20, 21 dia masih boleh tuh pakai PPh final gitu ya. PPh final, kecuali dia udah memilih untuk balik pasal 17, dia nggak boleh balik lagi ke PPh final. Tapi kalau ini masih diberi batasan sampai 3 tahun untuk menggunakan tarif PPh final. Pada bulan Mei memberikan jasa perbaikan mobil kepada PTD 110 juta. PT ABC dapat memberikan surat keterangan. Jadi PT ABC ini udah ngurus surat keterangan, maka pemotong tadi yang PT ini, PT apa namanya? PTD kepada PTD ini memotong si pengguna customernya ini, pemotong pajak telah melakukan konfirmasi, diketahui surat konfirmasi PTD sehingga PTD tidak melakukan pemotongan atas PPh final transaksi tersebut dan memberikan PPh final sebesar 0,5% secara tunai. Jadi misalkan nih transaksinya 10 juta, biasanya dipotong 0,5%, dia dikurangi kan, jadi 10 juta kurang. Nah ini jadi 10 jutanya full, tidak boleh dikurangi. Nah, tugas PTD memberikan SSP yang dibubuhi cap atau tulisannya, jadi sebagai bukti potongnya, tapi billingnya aja dibuat, terus ditulis kayak gini atau dicap kayak gini ya. Nah, kemudian PT ABC harus menyampaikan laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah tersebut melalui saluran paling lambat tahun untuk dapat memanfaatkan insentif pemerintah atas transaksi tersebut. Jadi intinya harus ya teman-teman, harus dilaporkan paling lambat tanggal 20. Nah, ini contoh surat keterangan yang dari PMK 23 ini yang baru ya. Surat keterangan berlaku sampai dengan tergantung wajib pajaknya tadi ya, terdaftarnya kapan. Kemudian kecuali yang nggak boleh itu adalah yang tahun kemarinnya lebih penghasilan yang diterima telah melebihi 4,8 M gitu ya. Atau wajib pajak memilih untuk atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung dengan tarif pasal 17. Jadi intinya yang udah
lebih dari 4,8 nggak boleh, sama yang udah memilih tarif 17 nggak boleh balik lagi pakai UMKM. Wah teman-teman, ada insentif UMKM nih, saya balik lagi aja lah, saya udah pernah milih sih, udah pernah memberitahukan KPP. Nggak bisa teman-teman, jadi kalau udah memilih ini ya nggak boleh, nanti akan ditolak secara sistem gitu. Surat keterangan ini juga dapat digunakan untuk menginsentif PPL tentang pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK ini ya, PMK 44 sampai dengan 20 September. Setelah itu teman-teman masih boleh juga menggunakan ini ya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman untuk yang pasal 23, pasal 25 dan PPN tidak saya bahas secara spesifik ya. Apa namanya? Mungkin di lain kesempatan. Saat ini teman-teman jika ada pertanyaan untuk yang PPh 21 tentang pemerintah dan PPh atas UMKM ini silakan ditanyakan di kolom komentar. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Expo Gansa, iterate your tax knowledge.